Hai netizen, jumpa lagi denganku Mundirable. Di video kali ini aku akan membahas seputar bisnis dan usaha. Dan di video ini aku akan membahas tentang pemasaran. Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam berwirausaha, karena pemasaran merupakan suatu elemen yang penting bagi sebuah usaha. Banyak pelaku bisnis yang meluangkan waktunya hanya untuk memikirkan metode pemasaran yang seperti apa yang cocok untuk produknya. Karena sukses dan tidaknya suatu usaha itu tergantung bagaimana pemasarannya. Jika ingin bisnis Anda sukses, simak beberapa hal berikut setelah satu ini. Untuk yang pertama, yaitu spesifikasi produk. Spesifikasi produk merupakan poin penting sebelum menjual barang, karena di spesifikasi produk itu pembeli bisa mengetahui info detail tentang produk yang ingin dibelinya. Jadi pembeli itu bisa mengetahui jika ada keterangan pada produk tersebut. Nah, apabila keterangan tidak ada, lebih baik bagi penjual itu mengetahui secara detail, karena disitulah pembeli bisa mengetahui perbedaan produk Anda dengan produk yang lain. Yang kedua, yaitu segmen pasar. Segmen pasar juga sebagai perbandingan. Keadaan ekonomi sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Misalkan ada orang berpenghasilan yang tinggi, itu jika membeli barang, membeli produk itu pasti tidak membandingkan antara toko sini dan toko yang lain. Pasti lebih mengutamakan kualitas. Misalkan mau ambil barang ini itu, tinggal ambil lalu bayar. Berbeda jika penghasilannya minim, itu biasanya sering membandingkan. Misalkan di toko sini kok harganya segini, sedangkan di toko sana harganya kok lebih murah. Pasti membandingkan. Bagi para penghasil yang rendah itu, maka harga sangat menentukan. Faktor selera dan kebutuhan juga penting, maka bagi penjual juga harus memperhatikan hal tersebut. Yang ketiga, menentukan target pemasaran. Jadi produk kita itu mau dipasarkan kemana, sasaran itu harus tepat. Misalkan dengan dan untuk siapa produk ini akan dijual. Pada poin ini, pelaku bisnis harus melakukan pengamatan langsung di lapangan. Kalau itu perlu, lakukan wawancara singkat dengan konsumen. Yang keempat, yaitu tempat pemasaran. Setelah mengetahui siapa yang menjadi sasaran, kini saatnya menentukan tempat. Tempat itu jangan sampai salah, karena tempat pemasaran harus sesuai dengan target pemasaran. Jika target ibu-ibu, setidaknya bagi penjual itu membuka tempat pemasaran dekat pasar. Jika anak muda, alangkah baiknya dipasarkan di area sekitar kampus atau secara online. Misalkan begini, kita berada di sebuah kos-kosan kampus, lalu kita memasarkan sepatu anak-anak atau bubur bayi. Nah, itu kan juga tidak tepat itu. Itu tempat pemasaran yang tidak cocok. Maka harus diperhatikan itu. Lalu jualan kosmetik. Kalau kita jualan di desa yang mayoritas itu para petani, kalau kosmetik itu ya tentunya kurang tepat. Maka misalkan di area pertanian, yang cocok itu adalah jual pupuk, jual bibit-bibitan, dan hal terkait tentang pertanian itu. Yang kelima, yaitu promosi. Nah, promosi ini juga sangat berpengaruh penting. Misalkan begini, aku berada di suatu tempat atau suatu wilayah, misalkan saya jualan pulsa, tanpa adanya promosi, pasti orang nggak ada yang tahu. Misal saya jualan pulsa tapi saya diam, pasti orang nggak tahu. Jadi promosi ini sangat penting.
ada banyak media yang dapat difungsikan sebagai wadah untuk promosi, misalkan televisi, majalah, koran, atau sosial media. Itu juga sangat berpengaruh penting. Karena memasarkan produk itu nggak mudah. Misalkan begini, suatu produk jika tidak dipromosikan itu kemungkinan barang sudah tidak ada. Misalkan begini, kita semua juga sudah tahu kan, jika rokok Surya itu masih laku, Jarum, rokok-rokok lainnya itu, maksudnya rokok-rokok yang lain itu saat ini masih laku, tapi semakin laku promosi itu semakin kuat. Seperti Jarum itu, Jarum 76. Jarum itu ketika di pasaran laku, promosinya semakin kuat. Rokok yang sekarang tidak ada, contoh aja Reco Pendung. Nah itu rokok Reco Pendung itu sudah lama nggak ada, dan promosinya itu di televisi koran itu juga sudah hilang. Jadi ketika barang ada, promosi harus tetap ada. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali.